Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Kristia Elita Taraudu, mahasiswi program studi Magister Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Kristen Indonesia. Di saat ini saya akan membahas perihal perusahaan efek, di mana ini merupakan pengganti UTS dari mata kuliah Hukum Perbankan yang diampu oleh Ibu Dr. Diana R.W. Napitupulu SHMH MKN MSc. Baiklah, saya akan langsung masuk ke dalam pembahasannya. Sebelum kita berbicara tentang perusahaan efek, mari kita mengenal tentang pasar modal. Di mana pasar modal ini merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, atau tempat orang membeli dan menjual efek, atau surat-surat berharga, dan lainnya. Dalam pasal 1, angka 13, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 menjelaskan bahwa pasar modal merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Salah satu pelaku pasar modal yang bersinggungan langsung dengan para investor ini ialah perusahaan efek. Nah, perusahaan efek inilah yang akan kita bahas. Pengertian dari perusahaan efek. Perusahaan efek ini lebih dikenal dengan perusahaan sekuritas atau security company. Perusahaan efek ini merupakan perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam atau yang sekarang digantikan tugasnya oleh OJK. Nah, perusahaan efek yang telah memperoleh izin usaha ini dapat melakukan kegiatan sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan atau manajer investasi, serta kegiatan lain yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Jenis-jenis perusahaan efek. Yang pertama, secara umum dapat kita lihat dari sudut pandang kepemilikannya, perusahaan efek ini terdiri atas perusahaan efek nasional dan perusahaan efek patungan, di mana perusahaan efek nasional ini seluruh sahamnya dimiliki oleh orang perseorangan, yaitu warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia. Berikutnya yaitu perusahaan efek patungan. Perusahaan efek patungan ini, sahamnya dimiliki oleh perseorangan warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia, dan atau badan hukum asing yang bergerak dalam bidang keuangan. Sekarang kita akan membahas tentang perizinan perusahaan efek. Nah, sehubungan dengan aktivitas perusahaan efek, maka harus mendapat izin OJK sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 20 garing POJK titik 04 garing 2016 tentang perizinan perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin efek dan perantara pedagang efek. Dalam melangsungkan kegiatannya, perusahaan efek ini dapat diwakili oleh orang perorangan sebagaimana dalam POJK tersebut. Nah, pengaturan perusahaan efek ini juga diatur dalam POJK nomor 50 garing POJK 04 garing 2020 tentang pengendalian internal perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek. Nah, sekarang kita akan membahas tentang peran perusahaan efek, di mana perusahaan efek ini berperan sangat signifikan
perihal yang pertama, perusahaan efek ini berperan untuk mendukung eksistensi pasar modal dalam hal memperlancar perputaran dana dan informasi. Ya, peran yang berikutnya yaitu perusahaan efek ini mendukung sistem dan aktivitas bursa sebagai bagian dari pasar modal dan unit usaha. Yang ketiga, peran perusahaan efek ini meningkatkan kegiatan investasi pasar, meningkatkan kegiatan investasi pasar modal untuk menunjang perekonomian nasional. Peran perusahaan efek ini memiliki peranan yang sangat penting dalam pengelolaan dana masyarakat. Penyesuaian permodalan pada perusahaan efek ini akan menimbulkan tumbuhnya perusahaan efek yang kuat dan efisien. Kualitas dan bonafiditas perusahaan efek yang demikian diharapkan akan membawa dampak positif bagi pengembangan pasar modal Indonesia menuju pasar modal yang berstandar global, sistematis, dan efisien, serta menarik investor yang masif. Fungsi perusahaan efek. Fungsi perusahaan efek ini yaitu sebagai perantara mengalirnya arus dana dan informasi antara pemodal dengan pemodal dan pemodal dengan emiten. Yang berikutnya yaitu fungsinya sebagai ujung tombak bursa pasar modal dalam meningkatkan pergerakan volume investasi. Nah, dalam fungsi ini, perusahaan efek ini dapat menjalankan kegiatan usahanya sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan atau manajer investasi, maupun kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK. Perusahaan efek yang telah memperoleh izin usaha sebagai penjamin emisi efek ini dapat bertindak sekaligus sebagai perantara pedagang efek. Nah, perusahaan efek ini bertanggung jawab terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan efek yang dilakukan oleh direktur, pegawai, dan pihak lain yang bekerja untuk perusahaan tersebut. Tata kelola perusahaan efek. Tata kelola perusahaan efek ini menurut POJK nomor 57/POJK.04/2017 tentang penerapan tata kelola perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek dan perantara pedagang efek, dia wajib melakukan pengendalian internal terhadap perusahaan, dan untuk hal tersebut maka perusahaan efek ini wajib membentuk fungsi, yaitu yang pertama manajemen risiko dan kepatuhan dan audit internal, yang dimana manajemen risiko ini merupakan suatu pendekatan sistematis dalam mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan memantau resiko yang dapat mempengaruhi tujuan perusahaan. Nah, beberapa aspek penting yang terkait dengan manajemen risiko ini yang terdapat dalam POJK yang telah disebutkan ada beberapa poin, yaitu yang pertama, perusahaan jasa keuangan ini diwajibkan untuk memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas terkait dengan manajemen risiko. Poin yang kedua yaitu resiko-resiko yang mungkin muncul itu harus diidentifikasi dan dievaluasi secara berkala. Poin yang berikutnya yaitu perusahaan ini harus membangun strategi untuk mengelola resiko-resiko tersebut. Yang berikutnya yaitu monitoring dan pelaporan terhadap resiko-resiko ini juga sangat penting untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil itu tepat.
Yang berikutnya yaitu kepatuhan dan audit internal. Nah, kepatuhan ini merujuk pada ketaatan perusahaan terhadap peraturan dan aturan yang berlaku. Sementara audit internal ini adalah proses independen yang dilakukan oleh tim audit internal untuk memastikan bahwa perusahaan ini mematuhi semua peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan. Di dalam POJK nomor 57 ini, beberapa poin penting terkait kepatuhan dan audit internal dibagi atas beberapa poin, yaitu perusahaan ini harus memiliki unit audit internal yang independen dan memiliki wewenang untuk melakukan audit terhadap berbagai aspek operasional dan kepatuhan. Yang berikutnya yaitu audit internal ini harus dilakukan secara berkala untuk memastikan perusahaan mematuhi peraturan dan kebijakan yang berlaku, serta mengidentifikasi potensi masalah kepatuhan. Yang berikutnya yaitu hasil dari audit internal ini harus dilaporkan kepada pihak yang berwenang dan direkomendasikan untuk tindakan perbaikan jika ditemukan ketidakpatuhan di dalamnya. Jadi, dalam kesimpulannya, dalam konteks POJK ini, manajemen risiko, kepatuhan, dan audit internal bekerja sama untuk menjaga tata kelola yang baik dalam perusahaan jasa keuangan. Nah, manajemen risiko membantu perusahaan mengidentifikasi dan mengelola risiko-risiko yang dapat mengganggu kepatuhan. Sementara kepatuhan dan audit internal memastikan bahwa perusahaan mematuhi aturan dan peraturan yang berlaku dan mengidentifikasi masalah kepatuhan yang mungkin terjadi. Dengan demikian, ini merupakan langkah-langkah yang penting dalam memastikan bahwa perusahaan jasa keuangan menjalankan operasinya dengan baik dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.